Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman Pandemic Talks. Ya, kita ketemu lagi di seri kedua atau session kedua dengan juru vaksin kita, Dr. Dirga Sakti Rambe, spesialisnya ke dalam. Ya, kali ini kita mau bicara tentang vaksin yang sudah akan disuntikkan nih, karena kan hari ini tadi sudah Pak Jokowi sudah disuntik ya. Nah, besok kemungkinan akan dimulai untuk masyarakat, terutama yang populasi prioritas ya, termasuk tenaga kesehatan ya, Dokter Dirga ya. Oke, nah sekarang mungkin yang mau saya tanyakan juga untuk informasi teman-teman, ini kan Sinovac juga kemarin mengumumkan kalau efikasi dari vaksin ini di Indonesia itu 65,3%. Dan ini banyak dok yang meributkan angka ini, ya, karena mungkin terbiasa dengan kalau kita ujian angka A itu adalah di atas 80 ya dok ya. Tapi apakah itu berlaku juga untuk vaksin? Kalau dari segi 65,3% dok? Iya, terdengar teman-teman semua. Assalamualaikum. Jadi memang betul ya, kita kalau dengar angka 63 itu kok kayaknya kalau ujian itu hampir nggak lulus gitu ya. Jadi gini, bagaimana cara mengartikan angka ini? Jadi artinya orang-orang yang divaksinasi itu memiliki kemungkinan hampir 3 kali lebih rendah. Hampir 3 kali lebih rendah untuk mengalami COVID yang bergejala. Dan bahkan untuk mengalami COVID yang berat sampai kematian itu lebih rendah lagi kemungkinannya. Nah, sekarang kita dalam konteks situasi pandemi yang sekarang hari ini berapa tembus kasus 11.000 ya? Kasus baru luar biasa tidak terkendali. Oleh karena itu justru pada saat seperti ini sudahlah kita gunakan vaksin apapun yang lebih dulu tersedia gitu ya. Memang kita tahu bahwa ini efikasinya tidak setinggi yang kita harapkan, tetapi dengan efikasi 63% itu dampaknya sangat terasa dalam situasi seperti ini, Dokter Ninggar. Oke. Ya, bukan berarti vaksin dengan efikasi yang lebih rendah itu lebih jelek daripada yang lebih tinggi ya, dok. Yang penting kita cari dampaknya ya. Ya, dan ingat WHO kan sudah menetapkan yang penting di atas 50% dan itu sudah memenuhi syarat ya, gitu Sinovac. Oke. Oke, kalau kita bicara efikasi sudah, mungkin dari segi keamanan dok, ini juga masih menjadi pertanyaan teman-teman nih. Sebenarnya ini aman atau tidak? Ya. Itu dok. Jadi semua vaksin COVID ya termasuk yang produksi Sinovac ini sudah melalui uji klinis tahap 1, tahap 2 dan sekarang tahap 3. Itu satu. Jadi tahapannya itu dilalui. Yang kedua, sekarang sudah dapat Emergency Use Authorization atau EUA dari BPOM. Artinya apa? Soal keamanan dan soal efikasi atau efektivitas itu sudah nggak ada keraguan gitu, karena kalau tidak aman itu akan terlihat, akan tampak dari uji klinis gitu, dan BPOM tidak akan mengeluarkan izinnya gitu. Mungkin sekalian untuk efek samping nih dok, nanti untuk setelah vaksinnya itu pemantauannya seperti apa Dokter Dirga? Ya, dari uji klinis, terutama yang vaksin Sinovac, kita tahu bahwa memang efek sampingnya itu sangat minimal ya. Artinya efek samping yang berat itu minimal, hanya 0,1 sampai 1%. Mayoritas relawan itu merasakan hanya berupa reaksi lokal ya, nyeri, merah di bekas suntikan, sakit kepala, lemas, demam, itu biasa. Dan itu akan hilang dalam 1-2 hari setelah vaksinasi. Nah, apa yang mesti kita kerjakan? Yang pertama, kalau tadi kita mengalami hal yang saya sebutkan tadi, tidak perlu panik ya. Itu adalah tanda vaksinnya bekerja. Kita harus ingat bahwa manfaat vaksinasi jauh lebih besar daripada itu, gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalkan pegel merah, udah kompres es aja ya, tempelin es gitu. Kemudian kalau misalkan demam di atas 38, boleh minum paracetamol. Tapi kalau di bawah 38, minum air putih yang banyak aja. Itu aja. Ya. Nah, tadi berbicara 65% ya, dok, 65,3%. Itu apakah artinya masih ada 35% orang yang bisa terkena atau terkena COVID? Ya, jadi sebetulnya tidak memaknainya bukan seperti itu ya. Dan dalam situasi yang tadi saya bilang tadi, kalau yang divaksinasi itu 3 kali lebih rendah untuk mengenai COVID yang bergejala. Bukan berarti kalau 65% efikasinya yang 65 tidak kena COVID, 35 kena COVID. Jadi tidak seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan, vaksin dengan efikasi 65% pada situasi seperti sekarang, Dr. Ninggar dan teman-teman, itu dampaknya luar biasa. Dampaknya akan berpengaruh. Kenapa? Setidak-tidaknya ini akan mengurangi beban. Jadi kan
orang yang sakit COVID yang bergejala ya, apalagi yang sedang, yang berat, yang dirawat di rumah sakit, itu harapannya akan berkurang dengan vaksinasi ini. Jadi setidak-tidaknya dalam waktu dekat vaksinasi ini akan mengurangi beban pelayanan tenaga kesehatan di rumah sakit gitu. Oke, setuju. Nah, ini mungkin teman-teman juga ingin tahu tentang herd immunity karena kan seperti kemarin juga waktu BPOM melakukan konferensi pers ya, Dok, juga ada pernyataan mengenai herd immunity. Jadi vaksin ini nantinya akan diharapkan mencapai herd immunity, baru nantinya mungkin kita bisa tidak melakukan protokol kesehatan lagi. Itu selalu ditanyakan, Dok. Nah, vaksin ini bagaimana? Ya, tujuan besar dari program vaksinasi adalah herd immunity. Itu tujuan besarnya. Tapi mencapai ke arah sana pasti butuh waktu, butuh proses, dan juga dipengaruhi oleh berapa efikasi vaksinnya, gitu ya. Nah, selama ini kita tahu angka ada 70% mesti tervaksinasi supaya tercapai immunity ya. Tetapi kemarin atau tadi malam WHO sudah menyatakan herd immunity sangat kecil kemungkinan untuk dicapai pada tahun 2021 karena kita mesti realistis itu ya. Yang kedua tadi dengan efikasi 65% maka target penduduk yang divaksinasi harus 100% itu. Ini kalau kita bicara dalam jangka panjang. Tapi tadi saya tegaskan bahwa setidak-tidaknya ada proteksi pribadi terhadap diri sendiri, ya. Dan nanti semakin banyak orang yang divaksinasi, setidak-tidaknya dalam suatu komunitas, ya, dalam suatu wilayah itu orang-orang yang sakit COVID bergejala itu berkurang, sehingga mengurangi beban pelayanan di tenaga kesehatan. Sedangkan untuk ke arah herd immunity memang itu masih butuh waktu, mungkin 1 tahun lebih kira-kira. Gitu. Dok, mungkin pertanyaan terakhir ini dari saya pribadi. Saya penasaran, tadi kan dibilang kalau mengurangi resiko COVID bergejala. Dan nanti apakah akan semakin banyak OTG, Dok? Dengan vaksinasi sih tidak ya. Kan vaksin ini, semua vaksin COVID ya, termasuk produksi Sinovac ini adalah vaksin mati. Artinya mengandung virus yang dimatikan ya, bukan dilemahkan. Jadi nggak ada ceritanya orang habis divaksinasi jadi malah sakit COVID, terinfeksi COVID itu. Bertanya juga loh, Dok. Iya. Jadi makanya orang kalau habis vaksinasi COVID ya biasa aja, nggak perlu isolasi, nggak perlu apa, enggak. Karena yang disuntikan adalah virus yang mati, jadi nggak mungkin sakit ya. Jadi tentu tidak akan menambah jumlah OTG gitu. Jadi ya tenang aja. Ya, Dok, itu banyak sekali yang masih menanyakan kalau misalnya itu vaksin dilemahkan kan suatu saat bisa bangun gitu loh, Dok. Padahal dan tidak ada vaksin COVID apapun ya, Dok, ya yang menggunakan virus dilemahkan setahu saya ya, Dok, ya. Betul, tidak ada betul, Dok. Oke, mungkin dari Dokter Dirga untuk episode kedua ini apakah ada closing statement untuk kami? Ya, alhamdulillah ini BPOM sudah mengeluarkan EUA ya, atau izin penggunaan vaksin produksi Sinovac ya. Nah, saya mengajak teman-teman semua ya, bila saatnya tiba, artinya Anda sudah diundang atau dipanggil untuk menerima vaksinasi, termasuk juga untuk teman-teman nakes nih ya, ayo segera manfaatkan kesempatan tersebut. Ya, tidak perlu ragu lagi, insya Allah ini vaksin ini aman dan efektif karena sudah dapat izin dari BPOM ya. Dan jangan terlalu terpaku dengan angka 65 jelek banget, nungguin yang 95, nungguin yang 100 ya tidak ya. Tidak seperti itu karena prinsipnya kita ingin terlindungi sesegera mungkin gitu ya. Dan tetap vaksinasi penting, tapi 3M itu sebetulnya jauh lebih penting. Oleh karena itu 3M dan vaksinasi harus dilakukan secara bersamaan agar kita mendapatkan perlindungan yang optimal. Demikian Dr. Ninggar. Siap, Dok. Ya. Demikianlah teman-teman info singkat kita, tapi semoga bisa menjawab keraguan mengenai efikasi, safety, herd immunity ya. Yang penting tetap protokol kesehatan dulu ya, Dok. Masih beberapa waktu ini sampai entah nanti kapan tercapai herd immunity gitu ya, Dok ya. Iya. Oke. Terima kasih Dr. Dirga Sakti Rambe atas waktunya. Mungkin kita akan ketemu di episode berikutnya. Berbicara vaksin, bincang vaksin dengan juru vaksin Dr. Dirga Rambe. Okay. Thank you. Terima kasih. Waalaikumsalam.